Iya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Sati, umur saya 25 tahun, alamat saya di Sukoharjo. Di sini saya ingin mengkonsultasikan tentang masalah saya Bu. Baiklah Bu, coba ceritakan dengan jelas apa yang dijadikan sebuah permasalahan yang sudah dibawakan pada saat ini. Ini loh Bu, ada sengketa tanah milik saya yang ingin saya jual yang beralamat di Sukoharjo. Oh begitu ya. Terus bagaimana permasalahan mengenai sengketa tanah yang di seperti tersebut? Awalnya saya ingin menjual tanah Bapak di Sukoharjo ya Bu. Nah, setelah saya menawarkan kepada beberapa teman saya, setelah itu ada salah satu teman saya yang ingin membeli tanah tersebut. Setelah itu pada bulan Oktober saya bertemu dengan teman saya dan bermusyawarah untuk membahas tentang penjualan tanah tersebut. Nah, saya ingin menjual tanah tersebut dengan harga 500 juta. Tetapi teman saya baru memberikan uang DP sebesar 250 juta pada bulan November. Nah, sebelum itu kami mempunyai kesepakatan kalau nanti waktu DP saya menyerahkan sertifikat tanah tersebut, terus ketentuannya itu nanti bulan Desember akhir kemarin itu akan dilunaskan. Nah, waktu itu kan saya menjual tanah tersebut pada bulan November dan akan dilunasi pada akhir Desember. Tetapi sampai sekarang, sampai awal tahun, uang utang itu belum dilunasi dan teman saya itu sudah beberapa hari ini sudah tidak ada kabar Bu. Oh baik. Kalau saya ingin tahu, apakah Ibu sudah mencoba untuk menghubungi beliau? Mungkin maksud saya itu seperti mungkin di WhatsApp ataupun di telepon? Sudah Bu, saya sudah WA, saya sudah telepon berulang kali, tetapi tidak pernah ada respon dari beliau. Terakhir kali saya hubungi itu nomor dia itu sudah tidak aktif. Apakah Ibu juga sudah berusaha untuk mendatangi kamu? Saya juga sudah mengunjungi rumahnya, tetapi beliau tidak pernah ada di rumah. Betul Bu. Kira-kira nama itu sama ya? Tidak, di rumah ada kerabatnya, tetapi kerabatnya hanya bilang dia tidak tahu menau tentang teman saya itu dan tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Saya juga ke rumah dia itu bukan hanya sekali Bu, tetapi sampai seminggu sekali saya terus ke sana, tapi belum pernah ada saya bertemu dengan dia. Jadi hasilnya nihil ya? Iya Bu. Oh berarti di rumah tapi ada kerabatnya ya? Iya Bu. Oh bolehkah saya mencatat mengenai nomor kerabatnya dan nanti dari pihak kami yang akan menghubungi dan juga meminta kerjasama agar Ibu bisa bertemu dengan si pembeli tanah tersebut dan juga saya meminta data diri dari teman Ibu membeli tersebut. Iya boleh Bu, ini nomornya 085 888 014 294. Nama karena saya itu bernama Ibu Sinta, umurnya 26 tahun, tinggal di Baki, Sukoharjo. Oh iya, baik. Lalu apakah Ibu memiliki bukti mengenai surat jual beli tanah tersebut atau tidak? Punya Bu, di surat kesepakatan penjual tanah sebentar ya Bu. Ini Bu, bisa dilihat. Oh baiklah Bu, data sudah lengkap. Sekarang saya ingin bertanya, Ibu ingin memasukkan kita ini ke dalam jalur litigasi ataukah jalur non litigasi? Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kalau jalur litigasi itu nanti Ibu menyelesaikannya melalui jalur pengadilan. Sedangkan kalau melalui jalur non litigasi, penyelesaiannya itu nanti di luar peradilan umum seperti konsultasi, negosiasi, mediasi dan juga konsiliasi. Kalau menurut Ibu itu yang mudah dan cepat menyelesaikan masalah ini, saya harus menunjukkan jalur mana ya Bu? Kalau dari saya lebih menyarankan Ibu untuk membawa sengketa ini ke jalur non litigasi karena penyelesaian sengketa melalui jalur tersebut itu lebih sederhana dan biayanya juga cukup relatif murah. Menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan, yang pertama konsultasi itu, yang pertama ada konsultasi, yang kedua itu ada negosiasi, dan yang ketiga itu nanti ada mediasi, dan yang terakhir nanti ada konspirasi. Saya jelaskan satu persatu ya Bu. Iya. Mengenai konsultasi itu seperti menceritakan masalahnya kepada orang yang lebih ahli untuk mencari
cari jalan keluarnya atau solusinya sama seperti ibu kepada saya saat ini. Terus untuk yang kedua itu tadi ada negosiasi. Negosiasi itu dilakukan oleh kedua belah pihak yang dimana yang bersangkutan itu tadi ibu dan teman ibu yang membeli bermusyawarah untuk saling mencari mufakat ataupun perdamaian atau istilah lainnya bagaimana jalan keluarnya itu. Terus kalau yang mediasi itu nanti mediasi itu dilakukan setelah apabila kedua cara tadi tidak sudah dilakukan tapi tidak menemukan hasil mufakatnya dan masih berkelanjutan masalahnya bisa diselesaikan dengan cara mediasi dan juga dibantu oleh pihak ketiga. Jadi nanti pihak ketiga tersebut pihak yang netral sebagai seorang pembantu di dalam mediasi. Biasanya itu pihak ketiga itu dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa dengan jurusan dan juga profesi-profesi di dalam negeri dan juga kemudian dan yang lain tadi kan ada konsiliasi ya Bu. Konsiliasi itu cara perdamaian atau perdamaian di mana setelah melalui 3 tahap tadi supaya dapat mencari bagaimana jalan enaknya biar tidak ada yang saling dirugikan. Intinya kita mencari itu kayak proses lain untuk mencari saling kesepakatannya. Jadi gimana? Apakah ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Sudah Bu, baik saya akan mengambil penyelesaian sengketa saya melalui jalur non litigasi. Oh iya, baik ya Bu, sekarang saya sampaikan. Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan kasus ini. Jadi di Sinta itu selaku pemilik tanah ini telah melakukan administrasi karena beliau berjanji melunasi sisa uang DP bulan tanggal akhir bulan Desember. Namun hingga saat sekarang ini belum dilakukan tersebut ya. Itu di dalam kitab undang-undang hukum perdata yang sudah saya pelajari pada pasal 1238, kondisi di mana debitur ataupun ibu Sinta dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu perikatan tentang jual beli yang dianggap lalai atau tidak bertanggung jawab dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. Jadi itu namanya sebuah manifestasi. Untuk selanjutnya kita akan menindaklanjuti mengenai investigasi ibu. Jadi dari LBH nanti menyediakan 1 orang untuk sebagai penengah dan juga sebagai pencari pembuktian dan nanti mencari informasi yang sekiranya dibutuhkan. Begitu ya. Ini kan data sudah dikumpulkan dan juga sudah saya terima. Nanti kasus ibu kita ambil melalui jalur non litigasi lalu kita putuskan untuk jadwalnya investigasi saya infokan kembali. Baik Bu, terima kasih. Berarti nanti saya tinggal menunggu kabar dari Ibu saja ya? Ya betul. Jadi sudah cukup begitu saja. Nanti dari pihak LBH akan menghubungi saya dan saya nanti akan